Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini pertemuan ke-14 ya, pertemuan pembahasan materi terakhir karena di pertemuan ke-15 nanti kita hanya akan review materi ya untuk bahan UAS ya. Oke, langsung aja di pertemuan ke-14 ini kita akan belajar terkait dengan pedoman atau tata cara mendirikan koperasi ya. Yang pertama, suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dan dalam mendirikan koperasi. Persyaratan dalam mendirikan koperasi itu berdasarkan dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 104.1 garis miring Kep garis miring MK UKM garis miring X garis miring 2022 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran koperasi ya. Jadi ini adalah dasar untuk pembentukan koperasi. Kemudian bentuk koperasi sebagaimana kita ketahui ya, sudah kita pelajari di materi mungkin seperti sebelum UTS ya, bahwa ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang atau perorangan yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder itu terdiri dari 3 koperasi primer yang telah berbadan hukum gitu ya. Jadi dulu teman-teman nanti bisa lihat lagi materinya yang saya berikan piramida itu ya untuk menggambarkan struktur koperasi, struktur dari bentuk-bentuk koperasi. Oke, kemudian dari jenisnya ya, maka itu ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya hanya terkait dengan simpan pinjam. Kemudian ada koperasi konsumen, yaitu koperasi yang kegiatannya menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada koperasi produsen, koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan barang seperti koperasi para pengrajin, koperasi para peternak, dan lain-lain. Kemudian ada koperasi pemasaran, yaitu yang keanggotaannya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kegiatan pemasaran seperti pemasaran barang elektronik, pemasaran alat-alat tulis kantor, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah koperasi jasa, yaitu koperasi yang memberikan pelayanan jasa kepada anggotanya seperti koperasi angkutan, koperasi asuransi, dan sebagainya. Itu adalah 5 jenis koperasi ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembentukan koperasi. Syarat pembentukan koperasi dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Antara lain yang pertama adalah pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk. Jadi didasarkan untuk membentuknya maka kita melihat dulu dia mau membentuk koperasi apa, apakah dia mau membentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Untuk koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota, sedangkan kalau dia mau membentuk koperasi sekunder maka minimal adalah 3 koperasi primer yang sudah berbadan hukum gitu ya. Jadi dilihat dulu bentuknya untuk kita tahu apa persyaratan apa yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah RI ya. Jadi kalau di luar negeri maka itu tidak bisa dibentuk ya koperasinya ya, maksudnya tidak bisa dibentuk berdasarkan undang-undang ini karena undang-undang ini adalah menaungi koperasi-koperasi yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar ya, jadi harus ada akta pendirian teman-teman ya yang disahkan oleh notaris, dan di dalam akta pendirian itu ada anggaran dasar koperasi. Nah, anggaran dasar koperasi ini harus memuat ya. Yang pertama nanti tolong dicatat ya dan diingat-ingat ya, anggaran dasar koperasi ini harus memuat daftar nama pendiri, nama dan tempat pendirinya, kemudian maksud dan tujuan serta bidang usaha yang akan dilakukan, kemudian ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, mengenai pengelolaan, mengenai permodalan, mengenai jangka waktu berdirinya, mengenai pembagian SAU, mengenai sanksi ya. Dan ini harus termuat nih di dalam akta pendirian tadi ya yang disahkan notaris ya. Jadi anggaran dasar ini harus meliputi ini ya. Tidak boleh ada yang terlewat ya teman-teman ya, harus meliputi ini semua. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah pembentukan koperasi ya. Secara praktiknya realnya seperti apa gitu teman-teman ya. Dasar pembentukan koperasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi adalah yang pertama, orang yang mendirikan dan nantinya akan menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan kepentingan yang sama ya. Jadi kalau tadi ke koperasi simpan pinjam, maka di sana memang orang-orangnya mempunyai kepentingan untuk melakukan aktivitas simpan pinjam gitu. Kemudian usaha yang akan dilaksanakan koperasi harus layak secara ekonomi ya. Jadi
usaha yang ilegal sudah jelas tidak boleh ya, harus secara legal dan layak secara ekonomi. Itu maksudnya bukan suatu yang non profit gitu ya, jadi harus profitable gitu. Kemudian yang ketiga adalah modal harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan tersebut tanpa menutupi kemungkinan untuk memperoleh bantuan, fasilitas, dan pinjaman dari luar. Kemudian yang keempat, kepengurusan dan manajemen harus sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar efisien dalam pengelolaan koperasi. Kemudian yang selanjutnya, yang B adalah terkait dengan persiapan pembentukan koperasi. Adapun persiapan yang perlu dilakukan dalam upaya mendirikan koperasi adalah yang pertama, pembentukan koperasi harus dipersiapkan dengan matang oleh pendiri, antara lain dilakukan kegiatan penyuluhan, penerangan, atau pelatihan bagi para pendiri untuk memperoleh kejelasan mengenai koperasi. Pendiri adalah mereka yang hadir di rapat pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi pengurus dan anggota. Jadi yang hadir saat pembentukan koperasi maka itu disebut oleh pendiri ya pada umumnya. Kemudian selanjutnya adalah para pendiri mempersiapkan rapat pembentukan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian kita masuk ke dalam rapat pembentukan ya. Ini ketentuan dalam rapat pembentukan. Rapat anggota koperasi dihadiri sekurang-kurangnya 20 orang untuk koperasi primer dan sekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadan hukum untuk koperasi sekunder. Jadi balik lagi ke bentuk koperasi yang mau dipilih ya. Jadi kalau misalnya mau membentuk koperasi sekunder maka harus dihadiri oleh 3 koperasi. Kalau mau membentuk koperasi primer maka harus dihadiri oleh 20 orang saat pembentukannya. Kemudian yang kedua, rapat pembentukan dipimpin oleh pendiri atau kuasa pendiri ya. Jadi kalau misalnya pendirinya tidak bisa hadir maka diberikan surat kuasa kepada seseorang yang lain untuk mewakilinya. Dan yang ketiga adalah apabila diperlukan atas permohonan para pendiri, pejabat departemen koperasi, pengusaha kecil menengah dapat hadir dalam rapat pembentukan untuk kelancaran jalannya rapat sehingga dapat memberikan petunjuk tentang pembentukan koperasi. Dalam rapat pembentukan jadi diundang pihak-pihak yang terkait gitu ya, maksudnya agar tidak ada yang salah nih dalam proses pembentukan koperasi. Kemudian dalam rapat juga dibahas mengenai keanggotaan, usaha yang dilakukan, modal sendiri, jangka waktu, dan sanksi ya. Jadi dibahas apa saja yang mau dituangkan dalam anggaran dasar gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tahap pendirian koperasi teman-teman ya. Jadi diawali dari sini ya, kelompok masyarakat dari berbagai profesi yang mempunyai kepentingan yang sama, kemudian pemerakarsa atau pemerkasa pembentukan koperasi jadi berkumpul, kemudian siapa yang mau jadi pendirinya, kemudian di sini diadakan penyuluhan di mana saat penyuluhan ada pihak-pihak ofisial dari pemerintah yang bisa hadir di sini, kemudian terbentuklah pengurus dan pengawas untuk koperasi tersebut gitu ya tahapannya. Nah, ini kemudian hal-hal yang dibicarakan dalam rapat ya. Maksudnya dalam rapat pembentukan tadi ya teman-teman ya. Yang pertama adalah tujuan mendirikan koperasi, tujuannya apa? Harus sesuai dengan jenis koperasi yang tadi di depan tadi ya, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen dan sebagainya yang tadi. Kemudian yang kedua, kegiatan usaha yang tidak dijalankan sama ya, harus jelas apa yang mau dilakukan. Kemudian yang ketiga, persyaratan menjadi anggotanya apa ya. Misalnya kalau ingin mendirikan koperasi produsen, maka persyaratannya ya seseorang yang mau bergabung harus seseorang produsen gitu atau dia bisa menghasilkan barang gitu ya. Kemudian yang keempat, menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi, diantaranya simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi ditentukan ya besaran simpanan pokok dan simpanan wajibnya berapa. Memilih nama-nama pendiri koperasi, jadi siapa yang akan dipilih sebagai pendiri dan siapa yang akan dipilih sebagai pengurus dan pengawas koperasi. Nah, dari sana kemudian bisa menyusun anggaran dasar koperasi. Oke, ini tahap pendirian koperasi ya. Ini merupakan penjabaran dari bagan yang ini teman-teman ya, penjabaran dari bagan yang ini. Yang pertama adalah 2 orang atau lebih yang mewakili kelompok masyarakat menghubungi kantor dinas koperasi tingkat 2 untuk mendapatkan penjelasan awal mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan koperasi. Jadi masyarakat di sini ya mencari informasi kepada dinas koperasi setempat untuk mendapatkan informasi ya bagaimana cara membentuk koperasi seperti itu yang pertama. Dan yang kedua selanjutnya pemerkasa atau pemrakarsa mengajukan proposal atau gambaran umum tentang potensi anggota, jenis usaha, dasar pembentukan koperasi sekaligus mengajukan permohonan kepada pejabat kantor dinas koperasi dalam rangka mempersiapkan ADART ya. Jadi pemrakarsa ini membuat proposal yang isinya tadi ya jenis usaha dan sebagainya tadi untuk diajukan nanti sebagai dasar untuk pembentukan ADART.
Kemudian yang ketiga, atas dasar permohonan tersebut, pejabat dinas koperasi memberikan penyuluhan tentang pengertian koperasi, tujuan, manfaat, berkoordinasi, hak dan kewajiban anggota dan peraturan lainnya ya. Jadi di bagian yang ketiga ini ya, di oval yang ketiga ini adalah pihak dari dinas koperasi memberikan penyuluhan terkait hal-hal yang berkaitan dengan koperasi dan pembentukan koperasi. Dan yang terakhir, persiapan dan rapat pembentukan koperasi minimal dihadiri oleh 20 orang calon anggota koperasi yang dipimpin oleh pemerkasa dengan materi kesepakatan pembentukan, pembahasan ADART, penetapan pendirian koperasi, pemilihan pengurus dan pengawas koperasi, serta sumpah dan janji pengurus dan pengawas koperasi ya. Jadi rapat pembentukan di sini untuk memilih, khususnya untuk memilih pengurus dan pengawas koperasi. Oke, nah kemudian sejak rapat pembentukan tersebut, anggota koperasi telah dapat menjalankan aktivitasnya. Jadi jika sudah sampai di sini tadi ya teman-teman ya, di tahap ini tadi sudah ada pengurus dan pengawas, sudah ada ART, maka koperasi sudah bisa menjalankan usahanya ya. Antara lain bisa membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pengurus mengajukan permohonan status badan hukum ke kantor dinas koperasi setempat ya. Ini kaitannya dengan legalitas ya. Jadi pengurus dan pengawas tadi yang sudah dipilih di rapat pembentukan tadi mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang. Kemudian pejabat kantor koperasi daerah melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran data-data yang diajukan. Kemudian untuk koperasi primer atau koperasi sekunder yang wilayah operasinya di daerah tingkat 2 atau kabupaten kota, maka kantor koperasi tingkat 2 menyerahkan kepada pejabat kantor koperasi tingkat 1 untuk diteliti kebenarannya. Jadi ini di ranah pemerintah ya. Jadi setelah tadi pengurus menyerahkan kepada dinas koperasi kabupaten atau kota, dinas koperasi kabupaten atau kota menyerahkan kepada dinas koperasi provinsi. Selanjutnya apabila data yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akta badan hukum disampaikan kepada tingkat 2 untuk diteruskan kepada koperasi yang bersangkutan. Jadi setelah sampai di tingkat 1 atau provinsi, diteliti semua, benar semua, maka keluarlah akta badan hukumnya yang nanti akan diberikan kepada para pengurus dan pengawas koperasi yang bersangkutan. Nah, ini terkait dengan pengesahan akta koperasi. Jadi sudah selesai ya teman-teman ya. Kalau sudah sampai di tahap ini, kalau sudah dapat akta badan hukum dari dinas yang terkait ya, maka itu sudah terbentuk koperasi secara legal dan secara de facto dan de jure ya. Jadi secara legal dan secara faktanya. Oke, kemudian di sini adalah terkait dengan pengesahan akta pendirian koperasi ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan pengesahan status badan koperasi ya. Jadi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan status badan hukum antara lain pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian. Para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi. Permintaan pengesahan harus merampilkan syarat antara lain nah ini syarat-syarat yang dilampirkan 2 rangkap akta pendiri, 1 diantaranya bermateri cukup, berita acara rapat pembentukan, surat bukti setoran modal, rencana awal kegiatan koperasi atau proposalnya, daftar hadir rapat pembentukan, kemudian fotokopi KTP masing-masing anggota. Ini syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam surat untuk meminta pengesahan tadi. Kemudian penelitian anggaran dasar koperasi ya. Kepala Departemen Koperasi akan melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan oleh pendiri atau kuasanya, terutama mengenai keanggotaan, pedoman, kepengurusan yang diajukan koperasi harus layak secara ekonomi. Kemudian yang kedua, materi anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Kemudian apabila hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, maka Departemen Koperasi menyatakan persetujuan atas anggaran yang dibuat. Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa materi anggaran koperasi bertentangan dengan undang-undang, maka Kepala Kantor Koperasi menolak pengesahan akta pendirian. Jadi dilihat ya sesuai nggak dengan aturan yang berlaku ya. Kalau sesuai maka disahkan, kalau enggak maka ditolak ya dikembalikan. Kemudian pengesahan akta pendirian koperasi apabila syarat yang diajukan oleh pendiri koperasi telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, maka pengesahan akta pendirian koperasi dapat dilakukan di kantor Departemen Koperasi.
Kemudian kalau ditolak ya, penolakan pengesahan akta. Apabila permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, maka berkas permintaan tersebut diserahkan kembali kepada pendiri koperasi tersebut dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak terbitnya berkas penolakan. Pendiri koperasi harus mengajukan kembali permintaan pengesahan setelah dilengkapi kekurangan-kekurangan tersebut ya. Jadi kalau misalnya ditolak maka akan dikembalikan. Nah, nanti kita bisa resubmit atau mengajukan kembali ya untuk disahkan. Kemudian selanjutnya mengenai anggaran dasar koperasi. Anggaran dasar adalah keseluruhan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dengan anggotanya demi terselenggaranya tertib organisasi ya. Jadi ini adalah bisa dikatakan undang-undangnya koperasi ya. Jadi kalau Indonesia punya konstitusi maka ini adalah konstitusinya koperasi. Jadi yang mengatur keseluruhan antara kehidupan koperasi dan hubungan koperasi dengan anggotanya. Nah, ini keanggotaan koperasi. Yang pertama terkait dengan kewajiban anggota koperasi adalah mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang ditetapkan atau disepakati dalam rapat anggota, berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan koperasi, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Kemudian ini adalah hak-haknya ya. Yang pertama hanya menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota, meminta diadakan rapat anggota, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pegawai koperasi, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta, memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antar sama ya. Ini secara general aja ya teman-teman ya. Nah ini mungkin yang menarik adalah bahwa setiap anggota koperasi berhak untuk meminta dirapatkan rapat anggota. Misalnya ya dalam kejadian ekstrim bahwa kita melihat bahwa ada pengurus koperasi yang melakukan tindakan di luar anggaran dasar gitu ya, maka kita bisa meminta diadakannya rapat anggota untuk membahas hal tersebut gitu. Itu salah satu contohnya. Dan pertanggungjawaban kuasa pendiri ya. Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi masih dalam penyelesaian, kuasa pendiri dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota. Setelah akta pendirian koperasi disahkan, maka pendiri harus mengadakan rapat anggota untuk menerima atau menolak tanggung jawab kuasa pendiri atas kegiatan usaha atau tindakan hukum ya. Jadi misalnya untuk pendiri yang tadi kita memakai bukan pendirinya langsung ya, tapi dikuasakan kepada seorang, maka orang tersebut harus memberikan pertanggungjawaban atas kuasa yang telah diberikan oleh pendiri anggota koperasi. Nah ini struktur koperasi ya. Yang paling tinggi adalah rapat anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi ya. Kemudian hierarki yang kedua adalah pengurus, yaitu perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola koperasi. Kemudian di sana ada pengawas, perangkat organisasi yang dipilih oleh anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pengurus atau terhadap jalannya koperasi. Kemudian pengelola koperasi, mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien ya. Jadi ada rapat anggota yang paling tinggi, kemudian kedua pengurus, kemudian ada pengawas, kemudian ada pengelola ya, yaitu pengelola koperasi biasanya day to day ya, yang bertindak sebagai day to day. Jadi misalnya ada koperasi simpan pinjam ya, orang yang mengurusi simpan pinjam itu setiap harinya itu disebut pengelola ya, dan pengurus dan pengawas ini ada di anggaran dasar ya. Kemudian ini rapat anggota. Rapat anggota ini dasarnya adalah anggaran dasar, kemudian menetapkan kebijakan umum koperasi ya, melakukan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja, dan pengesahan laporan, pembagian SHU, kemudian terkait dengan pendirian, peleburan, penggabungan, dan pembubaran koperasi. Jadi ini di dalam rapat anggota kita bisa melakukan ini semua ya. Kemudian terkait dengan pengurus, tugas pengurus adalah mengelola koperasi, mengajukan rencana kerja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban koperasi. Ya, ini adalah tugas pengurus. Kemudian tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan koperasi. Ya, kemudian pengelola adalah orang yang tadi ya, yang terlibat day to day untuk kegiatan koperasinya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk materi pertemuan ke-14 kita ini. Seperti biasa jangan lupa absen di Mebes, kemudian kalau ada pertanyaan nanti kita bisa lanjut di WA Group ya. Oke, terima kasih. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.